Sampai pada akhirnya, dini hari pada Jumat, 27 Juli tahun 2018 sekitar pukul 3, Bima mendengar suara tawa dan obrolan dari kejauhan. Dia menangkap suara tawa dan obrolan itu seolah meremehkan keberadaannya. Padahal sejak tadi dia sudah berulang kali menghubungi Puput dan Harwalis. Namun keduanya sama sekali tidak menggubris. Perasaan marah bercampur kecewa semakin menguasai. Tatapan kosong berubah menjadi sorot tajam penuh emosi. Dalam benaknya, Bima merasa dihianati, diremehkan sekaligus tidak dianggap oleh orang yang selama ini dia cintai. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini berasal dari kota Bekasi, Jawa Barat. Pada tahun 2018, ada seorang pemuda ditemukan tidak bernyawa di dalam kondisi yang mengerikan dengan tubuh yang sudah bersimbah cairan merah dan dipenuhi oleh luka. Dia tergeletak di pangkuan sang kekasih. Yang lebih mengejutkan lagi, pelakunya ternyata bukan orang asing. Pelakunya adalah mantan kekasih dari pacar baru korban sendiri. Dipicu rasa cemburu yang sangat membara, sang pelaku tega menganiaya hingga menghabisi nyawa korban, tepat di depan perempuan yang mereka perebutkan. Bagaimana cerita selengkapnya? Dari kasus yang satu ini, langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Cemerlang RT 06 RW 02, Jatibening Baru, tinggallah seorang perempuan muda yang bernama Putri Puspita. Perempuan ini lebih akrab disapa dengan nama Puput. Dia menempati sebuah rumah kontrakan kecil dan sederhana, seorang diri, jauh dari keluarga besarnya. Puput sebenarnya bukan warga asli daerah itu, melainkan berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat itu usianya baru menginjak 19 tahun. Usia yang masih sangat muda, namun dia dikenal memiliki pola pikir yang lebih matang dibandingkan dengan anak-anak seusianya yang lain. Tidak banyak informasi dari media yang menjelaskan secara rinci tentang latar belakang dari kehidupannya. Yang jelas, Puput mengisi kesehariannya dengan bekerja. Meski tidak diketahui secara pasti di mana dia bekerja, tetangga sekitar sering sekali melihat dia keluar masuk rumah untuk beraktivitas. Dari luar, Puput terlihat sebagai pribadi yang cukup tertutup. Dia tidak banyak bercerita tentang kehidupan pribadinya, sehingga orang-orang di lingkungannya pun tidak begitu tahu bagaimana kehidupan Puput sebenarnya. Namun bukan berarti Puput orang yang sombong atau tidak ramah. Justru sebaliknya, dia selalu menyapa tetangga yang berpapasan dengannya dengan senyum tipis yang membuat dia dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bersahaja. Meskipun hidup mandiri di perantauan, Puput tetap bisa menjaga sikap, sehingga keberadaannya cukup dihargai di lingkungan tersebut. Dan tanpa dia sadari, ternyata ada seseorang yang memperhatikannya sejak lama. Pria tersebut bernama Bima Sodikin, yang kerap disapa Bima. Bima ini berusia lebih tua dari Puput, yaitu 25 tahun. Pada saat itu Bima merupakan pedagang kue samir atau kue kamir. Beberapa media menyebutkan bahwa Bima menjual kue dengan cara berkeliling, namun beberapa media lain menyebutkan bahwa dia menjual kue dari tempat ke tempat. Namun, dikarenakan tempat tinggal Bima yang tidak berada jauh dari rumah kontrakan Puput, Bima pun kerap melihat Puput di lingkungan sekitarnya. Dari situlah, rasa penasaran Bima mulai tumbuh. Dia mencari tahu siapa sebenarnya Puput, di mana dia tinggal dan bahkan mencoba untuk menebak di mana Puput bekerja. Tibalah pada suatu hari, kesempatan itu datang. Bima berpapasan langsung dengan Puput di jalan. Dengan berani dia menyapa Puput dan mencoba mengajaknya berbicara. Dari pertemuan singkat itu, obrolan mereka ternyata cukup mengalir. Kemudian, di tengah percakapan, Bima memberanikan diri meminta nomor handphone Puput dengan alasan agar mereka bisa melanjutkan perbincangan di lain waktu. Puput yang di saat itu masih lajang dan merasa tidak keberatan, akhirnya memberikan nomor handphonenya. Dari situlah awal cerita kedekatan mereka dimulai. Sejak hari itu, komunikasi mereka semakin intens. Awalnya hanya saling bertukar pesan singkat, kemudian berlanjut dengan obrolan-obrolan panjang yang menceritakan keseharian mereka masing-masing. Dari percakapan sederhana itu, Puput mulai mengenal lebih dekat sosok Bima. Dia tahu bahwa Bima sehari-hari berjualan kue untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
Meski hidup sederhana, Bima dikenal sebagai pribadi yang bekerja keras. Sementara bagi Bima sendiri, Puput adalah sosok gadis muda yang membuatnya merasa hangat dan juga bersemangat untuk menjalani hari. Pertemuan demi pertemuan pun semakin sering terjadi. Tidak hanya di jalan, Bima mulai memberanikan diri untuk mampir ke kontrakan Puput. Kadang dia hanya sekedar mengantarkan makanan atau menawarkan tumpangan. Puput pun perlahan mulai merasa nyaman dengan perhatian kecil yang diberikan oleh Bima. Senyum ramah Puput yang dulu hanya untuk tetangga sekitar kini lebih sering diberikan kepada Bima. Hingga pada satu kesempatan, Bima menyatakan isi hatinya. Dengan tulus dia mengatakan bahwa dia menyukai Puput dan berharap bisa menjalani hubungan lebih dari sekedar teman. Puput sempat ragu, namun di hatinya dia merasa bahwa Bima adalah sosok yang bisa dipercaya. Apalagi saat itu Puput belum memiliki pasangan dan merasa cukup bahagia dengan kehadiran Bima. Setelah mempertimbangkan perasaannya, akhirnya Puput menerima ajakan Bima. Dan sejak saat itu, hubungan mereka pun resmi berubah menjadi pasangan kekasih. Hari-hari Puput semakin sering diwarnai dengan kebersamaan bersama Bima. Dia kerap dijemput ketika beraktivitas, ditemani ketika merasa lelah, bahkan sering dihibur dengan candaan sederhana. Mereka menjalani lika-liku kehidupan dengan saling memahami satu sama lain. Sehingga, hubungan asmara yang dijalani berlangsung sangat lama. Namun sobat, seiring berjalannya waktu, Bima sempat berpindah tempat berjualan sehingga mereka bahkan tidak sempat bertemu satu sama lain. Ketidakhadiran itulah yang membuat hubungan mereka terasa renggang. Hingga di tahun 2018, yang mana hubungan mereka sudah sampai di tahun ketiga, konflik sudah mulai sering datang di dalam hubungan mereka. Apapun dipermasalahkan, baik hal kecil maupun hal besar. Selain karena jarang bertemu, Puput juga mulai merasa Bima memiliki sifat yang posesif. Dia sering mempertanyakan kemana Puput pergi, dengan siapa dia berinteraksi, bahkan hal-hal yang sepele seperti kapan Puput pulang. Perhatian yang awalnya terasa manis, perlahan berubah menjadi sikap mengekang. Hingga akhirnya Puput mulai tidak peduli dengan kekasihnya. Dia lelah dengan sikap Bima yang semakin mencurigai dan mengekangnya. Di sisi lain, ketika hubungannya dengan Bima semakin renggang, Puput malah mulai dekat dengan seorang pria yang bernama Harwalis. Usia Harwalis tidak jauh beda dengannya, yaitu 21 tahun. Harwalis merupakan pria yang merantau dari Aceh dan tinggal di daerah Jakarta Timur. Entah dari mana Puput dan Harwalis bertemu. Berbeda dengan Bima yang mulai jarang hadir, Harwalis justru sering menemani Puput dan memberikan perhatian yang hangat. Perhatian kecil dari Harwalis membuat Puput merasa nyaman. Dia mulai membandingkan sikap Bima yang kerap absen dan sering bertengkar dengan sosok Harwalis yang lebih sabar dan selalu ada untuknya. Dari situlah, benih-benih perasaan mulai tumbuh di hati Puput. Seiring berjalannya waktu, hubungan yang awalnya hanya sebatas teman dekat perlahan berubah menjadi lebih dalam lagi. Akhirnya Puput membuat keputusan besar. Dia memilih untuk memutuskan hubungannya dengan Bima secara sepihak. Setelah itu, Puput dan Harwalis pun resmi menjalin hubungan asmara yang di saat itu baru berjalan sekitar 1 bulan. Namun ternyata keputusan Puput untuk mengakhiri hubungan tidak diterima oleh Bima. Dia masih merasa bahwa dia adalah kekasih Puput. Bima bahkan sempat mengajak Puput untuk bertemu demi membicarakan hubungan mereka, tapi ajakan itu ditolak mentah-mentah. Tidak berhenti di situ, Bima kemudian mendatangi rumah kontrakan Puput. Dari situlah dia mengetahui bahwa Puput sudah memiliki kekasih baru yang bernama Harwalis. Rasa sakit hati dan kecemburuan mulai menguasai pikirannya. Bima bahkan sempat mencoba menghubungi Harwalis. Dia ingin berbicara baik-baik karena merasa bahwa dia masih berpacaran dengan Puput. Namun Harwalis menolak ajakan itu. Hal tersebut membuat Bima semakin terbakar emosi. Hingga pada hari Kamis tanggal 26 Juli tahun 2018, di mana keesokan harinya adalah hari ulang tahun Puput. Bima datang ke kontrakan Puput pada jam 11 malam. Namun sobat, pada saat itu Bima sudah menyiapkan sebilah pisau dapur yang dia sembunyikan di bagasi motornya. Dia sudah berniat ingin menghabisi kekasih baru mantan pacarnya tersebut. Dia ingin membuktikan bahwa dia masih menyayangi Puput dan yang dia lakukan adalah untuk mantan pacarnya itu. Tak ada yang dapat dibenarkan dari tindakan keji yang ingin dilakukan oleh Bima pada saat itu. Lalu sesampainya di kontrakan Puput, Bima berulang kali mengetuk pintu dan memanggil nama Puput. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Di dalam hatinya, Bima menduga bahwa Puput memang sedang bersama Harwalis. Apalagi keesokan harinya adalah hari ulang tahun Puput. Emosinya semakin memuncak. Dia mengirim pesan berkali-kali kepada Puput dan kepada Harwalis. Namun tidak ada satupun yang membalas. Kesunyian malam itu justru membuat Bima semakin larut di dalam rasa cemburu dan dendam. Di sisi lain, Puput dan Harwalis memang sedang pergi berkencan ke daerah Kalimalang, Jakarta Timur untuk merayakan ulang tahun Puput. Sampai pada akhirnya, dini hari pada Jumat, 27 Juli tahun 2018 sekitar pukul 3,
Bima mendengar suara tawa dan obrolan dari kejauhan. Dia menangkap suara tawa dan obrolan itu, seolah meremehkan keberadaannya. Padahal sejak tadi dia sudah berulang kali menghubungi Puput dan Harwalis. Namun keduanya sama sekali tidak menggubris. Perasaan marah bercampur kecewa semakin menguasai. Tatapan kosong berubah menjadi sorot tajam penuh emosi. Dalam benaknya, Bima merasa dihianati, diremehkan sekaligus tidak dianggap oleh orang yang selama ini dia cintai. Dengan langkah cepat dan penuh amarah, dia berjalan menuju gang sempit tempat suara itu berasal. Jantungnya berdegup kencang, sementara genggamannya pada pisau dapur di balik jaketnya semakin erat. Begitu tiba di dekat mereka, Bima langsung menghadang Puput dan Harwalis di gang sempit tersebut. Suasana yang semula dipenuhi tawa mendadak berubah tegang. Harwalis menatap Bima dengan heran, sementara Puput terlihat panik. Dan tanpa basa-basi, Bima meluapkan emosinya. Dia menuduh Harwalis sudah merebut Puput darinya, dan dia menyebut bahwa hubungannya dengan Puput sebenarnya belum berakhir. Harwalis pun membalas dengan nada keras, mengatakan bahwa Puput sendiri yang memilih untuk bersamanya. Perdebatan itu semakin panas, suara mereka meninggi, saling bersahutan, tanpa ada yang mau mengalah. Puput berulang kali mencoba menengahi, namun kedua pria itu sudah larut di dalam amarah masing-masing, hingga pada akhirnya emosi Bima benar-benar tidak terkendali. Lalu perdebatan itu pun berubah menjadi tindakan yang brutal. Bima mendekat ke arah Harwalis dan menghujamkan pisaunya ke arah tubuh Harwalis. Harwalis sontak kaget. Dia mencoba melawan dengan tangan kosong, berusaha merebut pisau dari genggaman Bima. Namun Bima yang sudah dikuasai amarah terus menghujamkan pisaunya ke arah tubuh Harwalis, hingga akhirnya Harwalis tidak berdaya. Puput berteriak histeris, memanggil nama keduanya sambil meminta mereka berhenti. Tapi teriakan itu tidak mampu meredam amarah Bima yang semakin membara. Harwalis pun tersungkur di pangkuan Puput. Jeritan Puput yang meminta tolong membuat warga sekitar mulai berdatangan. Melihat banyaknya orang yang berdatangan, Bima pun panik. Dia segera melarikan diri dari lokasi, meninggalkan Puput yang menangis histeris sambil memangku Harwalis yang semakin tidak berdaya. Bima pergi membawa motornya dengan panik menuju ke sebuah SPBU di kawasan Jati Bening. Di sana dia mencoba membersihkan diri dan pakaiannya yang sudah berantakan akibat tindakannya sendiri. Tidak berhenti sampai di situ, Bima juga kemudian melanjutkan pelariannya. Dia membawa pisau dapur yang masih dia genggam, lalu membuangnya ke sungai Cipendawa untuk menghilangkan jejak. Setelah itu dia pun berusaha menjauh sejauh mungkin dari lokasi kejadian. Sementara itu warga sekitar yang terus berdatangan segera melaporkan peristiwa tragis ini kepada pihak kepolisian sektor Pondok Gede. Harwalis yang masih sempat bertahan dalam kondisi kritis selama beberapa menit segera dievakuasi. Dia dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kemudian mendapatkan penanganan medis sekaligus keperluan otopsi. Sedangkan Puput langsung diamankan oleh polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait tragedi yang menimpanya dan kedua pria di dalam hidupnya ini. Sementara itu pihak kepolisian yang sebelumnya melakukan olah TKP segera melakukan penyelidikan dan meminta keterangan para saksi. Di sisi lain, Bima sudah sempat membuat status di media sosial usai melakukan aksinya. Dia menuliskan bahwa dirinya menyesal. Dia berharap Harwalis tidak meninggal. Dia hanya ingin Harwalis cacat. Namun kenyataannya justru berbanding terbalik dengan apa yang dia harapkan. Harwalis dinyatakan meninggal dunia sebelum mendapatkan perawatan intensif. Harwalis tewas dengan luka hujaman pisau yang berada di dada, punggung, leher, perut, pinggang, hingga ke wajah. Sementara itu Bima bersembunyi di kontrakannya dan dia sempat berencana ingin pulang ke kampung halaman di Nusa Tenggara Barat. Bima kemudian menghubungi orang tuanya dan pamit kepada mereka, yang mana pihak keluarga Bima juga sudah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Dan dengan berat hati serta terluka atas tindakan yang dilakukan oleh anaknya, sang ibu mengatakan bahwa Bima harus tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian di hari yang sama, dengan diantarkan oleh sang ibu, Bima pun menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Di hadapan polisi, Bima akhirnya mengakui tindakannya. Dia berdalih bahwa niat awalnya bukan untuk menghabisi nyawa, melainkan hanya ingin membuat lawannya cacat. Namun amarah yang tidak terbendung membuat dia terus mengayunkan pisaunya hingga terjadilah tragedi yang mengerikan itu. Dan mulai sejak itu, Bima pun resmi dinyatakan sebagai tersangka. Dan proses hukum berjalan cepat mengingat bukti dan kesaksian sudah jelas mengarah kepadanya. Polisi juga menyita pakaian yang dia kenakan malam itu serta melakukan pencarian pisau yang sempat dibuang ke sungai Cipendawa. Bima pun harus mempertanggungjawabkan tindakan kejinya di hadapan hukum. Dia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa. Ancaman hukuman yang menantinya tidak main-main, mulai dari hukuman mati, penjara seumur hidup, atau justru selama-lamanya di penjara 20 tahun. Sementara itu sebelumnya, setelah dilakukan otopsi, jasad Harwalis pun dibawa ke rumah duka. Suasana penuh duka menyelimuti pihak keluarga dan kerabat yang menyemayamkan mendiang Harwalis. Kesedihan terasa semakin mendalam bagi pihak keluarga. Kabar duka ini benar-benar membuat mereka terpukul. Harwalis harus kehilangan nyawa dan Puput
kekasih barunya harus menanggung trauma seumur hidup lantaran kejadiannya tepat berada di hadapan matanya. Itu dia sobat, kisah dari Harwalis yang harus meregang nyawa di pangkuan sang kekasih setelah bertikai dengan mantan pacar sang kekasih. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.